Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Faith. Ia adalah seorang terapis pijat plus-plus. Di sebuah ruko sederhana, Faith tinggal bersama pacarnya yang bernama Raymond. Berhubung Raymond ini adalah seorang pengangguran yang kerjaannya hanya bermain game saja, alhasil Faith terpaksa harus bekerja seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suatu malam, Faith mendapatkan klien seorang pengusaha kaya bernama Dave. Meskipun Dave ini nampak tertarik pada Faith, ia malah menolak ketika ditawari sesi plus-plus oleh gadis itu. Sementara itu di rukonya, Raymond kedatangan dua temannya yang bernama Obed dan Mary. Saat itu Raymond berniat untuk membeli kursi gaming yang dijual oleh Obed. Raymond pun merayu Obed agar mau dibayar dengan menggunakan koin kripto. Awalnya Obed sempat ragu dengan sistem pembayaran seperti itu. Namun setelah dijelaskan oleh Raymond, ia pun akhirnya setuju. Saking manisnya mulut Raymond, Obed bahkan nekat menginvestasikan seluruh uangnya untuk membeli koin kripto. Keesokan paginya, saat Faith pulang ke ruko, ia melihat Raymond dan teman-temannya masih tidur. Tanpa basa-basi, Faith yang kesal pun langsung mengusir Obed dan Mary dari tempat itu. Merasa malu pada teman-temannya, Raymond lantas menegur Faith. Alhasil meledaklah kesabaran dari gadis cantik itu, hingga akhirnya ia balik memarahi Raymond. Faith pun memutuskan untuk meninggalkan ruko tersebut setelah Raymond melontarkan hinaan pada pekerjaannya. Daripada stres, malam itu Faith memilih untuk tetap bekerja dan menerima panggilan pijat dari Dave. Berhubung Dave ini adalah tipikal orang yang enak diajak ngobrol, Faith pun jadi tidak sungkan untuk bercerita tentang masalahnya. Meskipun tahu kondisi Faith sedang rapuh, Dave malah merayu gadis itu. Alhasil ia hanya mendapat penolakan dan ditinggal saat lagi tegang-tegangnya. Faith ternyata tidak betah marahan lama-lama dengan pasangannya. Keesokan paginya, ia langsung kembali ke ruko dan meminta maaf pada Raymond. Akhirnya sepasang kekasih itu berbaikan lewat hubungan layaknya suami istri. Selang beberapa hari kemudian, Obed datang menemui Raymond dengan marah-marah. Pria itu bertanya tentang keberadaan uang investasinya. Sebelum pergi, Obed mengancam akan memenjarakan Raymond jika uangnya tidak kembali. Setelah dipaksa oleh Faith, Raymond pun akhirnya mengungkapkan kalau ia sudah kena tipu dan uang mereka sudah habis. Mendengar hal itu, Faith tentu sangat marah. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Raymond, gadis itu pun langsung bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa pikir panjang, Faith langsung menemui Dave di rumahnya. Di sana Faith diterima dengan sangat baik, bahkan saking baiknya langsung diajak bermesraan dengan si pemilik rumah. Keesokan harinya, Faith bertemu dengan asisten rumah tangga Dave yang bernama Bong. Karena penasaran, Faith pun bertanya tentang luka lebam di wajahnya Bong. Bukannya menjawab, pria itu malah permisi pergi ke dapur. Sementara itu di ruko, Raymond sedang asik bermesraan dengan Mary. Setelah beberapa hari tinggal bersama Dave, Faith akhirnya mengetahui sifat asli pria itu yang temperamental. Di saat Faith sedang kena mental seperti itu, ia tanpa sengaja bertemu dengan Raymond di pinggir jalan. Dengan berlinang air mata, gadis itu meminta Raymond untuk membawanya pulang ke rumah. Nah, saat di perjalanan, Faith tertidur dan tidak sadar sudah dikembalikan Raymond ke rumahnya Dave lagi. Ketika Faith bangun dari tidurnya, ia mendengar pembicaraan Dave dan Raymond lewat video call. Akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan kalau Raymond telah menjual Faith pada Dave. Scene kemudian beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana Raymond dan Mary datang ke rumah Dave untuk mengambil uang mereka.
Meskipun Dave tidak kunjung memunculkan batang hidungnya, Raymond dan Mary tetap menikmati hidangan yang disajikan oleh Bong. Tiba-tiba saja Fate muncul di hadapan mereka, dan seketika itu pula Raymond dan Mary tidak sadarkan diri. Ternyata hidangan tadi sudah dicampur obat tidur. Jauh sebelum menjebak Raymond dan Mary, Fate ternyata sudah melumpuhkan Dave terlebih dulu. Dave, Raymond, dan Mary kemudian diikat oleh Fate di sebuah ranjang dan dipaksa melakukan perbuatan tidak senonoh bertiga. Bersama dengan Bong, Fate menyiksa ketiga orang itu sebagai balasan atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Film ini pun selesai.